warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama Miss Tita untuk pembelajaran. Masuk ke pembelajaran, kita baca doa dulu yuk. Semoga dengan berdoa Allah beri kemudahan teman-teman memahami pelajaran kali ini. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman masih ingat kan dengan 5 poin kesepakatan belajar kita? Yang pertama, teman-teman harus fokus menyaksikan video pembelajarannya. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan buku dan alat tulisnya, yaitu buku tematik dan pensilnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman mendengarkan materinya dengan teliti agar tidak ada penjelasan yang terlewat. Yang keempat, teman-teman mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang kelima, merapikan kembali buku dan alat tulis setelah digunakan. Jadi, setelah teman-teman menggunakan alat tulisnya selama pembelajaran daring, kembalikan lagi ke tempatnya ya teman-teman. Sudah siapkah untuk pembelajaran kita kali ini? Sekarang kita masuk di tema apa ya? Dan subtema berapa? Sekarang kita masuk di tema 2B. Tema 2B ini bermain di lingkunganku. Subtema yang akan kita bahas adalah subtema 2, bermain di rumah teman. Dan pembelajarannya yaitu pembelajaran 3 dan 4 teman-teman. Ingat ya, sebelum masuk ke pembelajarannya, kita harus tahu dulu nih, apa saja sih tujuan pembelajaran kita? Kita cek slide berikutnya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus teman-teman ketahui. Di tujuan pembelajaran kita kali ini, ada 3 poin yang harus teman-teman ketahui. Poin yang pertama, teman-teman dapat mengetahui sifat benda cair dan benda gas. Poin yang kedua, teman-teman dapat mengerjakan soal perkalian. Poin yang ketiga, teman-teman dapat memeragakan cara membuat sesuatu. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini, semoga teman-teman dapat memahami pelajaran yang akan kita pelajari di slide berikutnya. Semangat terus teman-teman! Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri benda cair. Benda cair memiliki 2 ciri, yaitu memiliki ukuran yang tetap dan memiliki wujud yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya ketika benda cair itu seperti air berada dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas atau menyerupai gelas. Ketika benda cair itu berada di dalam botol seperti sirup, maka bentuknya akan seperti botol atau menyerupai botol. Dan ketika benda cair itu berada di dalam mangkok atau seperti kuah sayur, maka dia akan menyerupai mangkok tersebut, teman-teman. Contoh benda cair yaitu sirup, madu, air, kopi yang sudah diseduh, atau susu kental manis, atau susu yang sudah diseduh juga merupakan benda cair, teman-teman. Selain benda cair, ada juga benda gas, teman-teman. Tapi maaf ya, di sini Miss Tita salah tulis, harusnya ciri benda gas. Nah, benda gas juga memiliki 2 ciri, yaitu memiliki ukuran yang berubah-ubah dan memiliki wujud yang berubah-ubah juga sesuai dengan wadahnya. Kenapa ukurannya berubah-ubah? Iya, karena benda gas itu akan memuai seperti gas dalam balon. Nanti lama-kelamaan balonnya akan mengempes dan udara di dalamnya atau gas di dalamnya akan berkurang, teman-teman. Memiliki wujud yang berubah-ubah, maksudnya kan balon tidak hanya bulat, ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya love. Berarti udara di dalamnya atau gas di dalamnya juga berbentuk seperti bentuk balonnya, teman-teman. Contoh benda gas yaitu ada gas yang biasa buat bunda-bunda masak, kemudian ada udara yang kita hirup, ada asap
Asap ini bisa dari pembakaran sampah atau knalpot kendaraan seperti mobil dan motor teman-teman. Nah, ini contohnya. Ketika air dalam teko dituang ke dalam gelas, maka air yang tadinya mengikuti bentuk teko, dia akan berubah menjadi mengikuti bentuk gelas, teman-teman. Di sini kita akan membuat sesuatu, yaitu membuat teh manis. Yang pertama nih, yang mana nih teman-teman? Yang pertama adalah gambar yang kedua. Kita masukkan dulu tehnya ke dalam gelas. Kemudian kita tuangkan air panas. Ini yang ada gambar tekonya nih. Terus setelah dituang air panas, kita masukkan gula teman-teman, gambar yang paling terakhir. Kemudian setelah dimasukkan gula, diaduk dan teh siap dihidangkan teman-teman. Nih gambar yang ketiga. Dalam membuat satu minuman ternyata ada 4 tahap. Berarti 1 kali 4. Satu minuman 4 kali cara. Sekarang kita akan mempelajari perkalian melalui tabel perkalian. Teman-teman perhatikan contoh. Di situ ada banyak sekali angka. Ada angka yang ke samping, ada angka yang ke bawah. Kita kalikan angka yang ke samping dengan angka yang ke bawah. Perhatikan contohnya. 2 dan 3. Kita kalikan 2 dengan 3. Kita ambil garis lurus di mana angka 2 dan 3 bertemu pada satu angka, yaitu angka 6. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita cari contoh lain. Misal, kita kalikan antara angka 5 yang ke samping, dengan angka 4 yang ke bawah. Nah, antara angka 5 yang ke samping dengan angka 4 yang ke bawah bertemu di angka 20. Maka 5 dikali 4 sama dengan 20 teman-teman. Tabel perkalian ini bisa teman-teman gunakan jika dalam menghitung perkalian teman-teman belum hafal perkalian. Atau teman-teman bisa lihat di buku paket halaman 59 untuk melihat atau untuk menghitung menggunakan tabel perkalian. Dalam menghitung perkalian, ada yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, angka berapapun dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Contoh, 3 dikali 0, maka hasilnya 0. 0 dikali 8, maka hasilnya 0. Mau 0-nya di depan, mau 0-nya di belakang, angka berapapun dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Yang kedua, teman-teman harus ingat, angka berapapun dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Misal, 14 dikali 1 sama dengan 14. 1 dikali 20 sama dengan 20. Dikalikan 1 ya teman-teman, berarti hasilnya angka itu sendiri. Mau satunya di depan, mau satunya di belakang, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. 1 dikali 34, berarti hasilnya adalah 34. 50 dikali 1 sama dengan 50, karena tetap dikalikan 1. Sekarang kita sampai di slide tugas. Tugasnya hanya ada 2. Yang pertama, kerjakan halaman 60 bagian Ayo Berlatih. Di situ ada contoh soal perkalian. Nanti teman-teman silakan dikerjakan. Ingat rumusnya, angka berapapun dikalikan 0, maka hasilnya 0. Angka berapapun dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Kemudian yang kedua, menuliskan cara membuat susu. Nulisnya di mana, Miss? Ngerjainnya di mana, Miss? Kerjakan di buku tulis. Kemudian susunya susu apa, Miss? Boleh susu kental manis atau susu bubuk? Boleh susu apa saja, teman-teman. Jika tugasnya sudah selesai, silahkan langsung kumpulkan di Google Classroom ya, teman-teman. Terima kasih. Yang
sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini teman-teman lebih memahami materi yang teman-teman pelajari. Jika ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung tanyakan ke Miss ya. Sekian pembelajaran kita kali ini, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.